Waduh, sorry loh, saya mulai dulu enggak apa-apa itu ya. Ini sambil nunggu Bapak tadi cerita-cerita dulu, eksekutif summary gitu. Baru cerita marketing 3.0 itu apa, membuat making Indonesia wow tidak bisa terjadi kalau Bandungnya enggak wow kan. Nah, pemimpin kayak Kang Emil ini yang saya bilang tadi, yang horizontal, inklusif, sosial, ini yang laku. Kalau dulu pemimpin itu begini, yang 1.0 itu yang menganggap customer atau masyarakatnya itu adalah target. Jadi dan akhirnya advocacy. Ini yang kita akan terbitkan bukunya Marketing 3.0, berlanjut dengan wow marketing. Jadi marketing 3.0 itu intinya 5A: aware, attitude, aware, appeal, ask, mesti berani jawab, berani dibully, berani apa. Kalau enggak siap dibully jangan masuk online. Kemudian act, ya sesudah beli atau sesudah nyoba harus advocate. Jadi the new definition of loyalty bukan repeat sekarang, tapi advocacy. Semakin banyak orang menjadi free advocate untuk kita, semakin berarti dia loyal dengan kita. Jangan maksa orang itu beli-beli terus dari kita. Orang itu mesti kasih kebebasan nyoba kompetitor kita, karena kompetitor banyak, dan berharap supaya dia kecewa sama kompetitor kita kan. Kita nggak boleh benci sama kompetitor, biarin aja, asal kita tetap seksi terus. Ya bagi Kang Emil hanya bisa 30 menit di sini. Oke, saya harus berhenti. Maunya saya eksekutif summary, tapi karena Kang Emil ini orang sangat penting, hanya bisa 20 menit di sini. Nanti eksekutif summary-nya saya teruskan nanti belakangan ya. Kita langsung aja kalau gitu pada supaya Kang Emil bisa lihat ya. Kemarin Kang Emil di RRI sudah ada dewan itu, jadi kemarin ada kompetisi ya, kompetisi Honda Pak, karena tanpa Honda nggak bisa jalan ini. Kemarin konvoy juga ya, sesudah sosialisasi UKM, lihat sikap mendungnya Bapak, sikap mendungnya bersih dan sebagainya ya. Honda konvoy dari RRI, mana bosnya Honda di sini, silakan. Dayang belum datang. Oke, tapi yang silakan Kak berdiri. Nah ini kan nggak ada orang ini nggak jalan ini orang ini ya. Silakan. Kemarin juga ada kompetisi anak-anak muda, Kang Emil. Jadi orang-anak muda Bandung ini macam-macam. Jadi Honda sebagai pemimpin di sini berapa market share berapa persen? Sekarang kita sudah 70,3%. 70,3 di seluruh Indonesia kalau salah 71. Yang to date Maret kita 68. Industri turun tetapi growth ya, terutama di Aceh karena ketemu Aceh gede gitu. Memang luar biasa ya. Kita challenge mereka untuk membuat suatu konsep ya, bagaimana mempromosikan produk Honda. Ya. Jadi mereka, saya amazing juga kemarin dengan Mbak Emily dan Mbak Eki dari satu orang juri lagi, bahwa mereka melakukan survei dulu Pak, step by step. Stepnya mereka ada ya, dari survei dulu sampai dengan ini advocacy juga ini supaya customer sendiri yang suruh ini teori advocacy. Jadi kemarin juga banyak belajar juga Pak. Iya, belajar. Ya, kita mesti belajar dari customer. Kita tanya ini gimana. Yang menang? Kemarin yang menang dari kelompok kita kemarin melakukan penilaian atas 3 kriteria. Yang pertama customer, brand dan juga produk. Jadi kita lihat dari tiga aspek penilaian. Tiga aspek penilaian tersebut. Tidak hanya dari konsep Pak, tapi bagaimana konsep-konsep tersebut visible untuk dilakukan. Oke. Jadi atas kesepakatan Dewan Juri kemarin kita melakukan penilaian dan pemenang untuk Honda Wow Case Competition di Bandung ini adalah kelompok Hypernova. Ayo silakan. Ayo. Jangan malu-malu. Ini idenya Pak. Nah, ini anak-anak ganteng ya. Bandung ini lah itu katakan lain gitu ya. Tidak ada yang lesu. Dari kampus mana ini? ITB. SBM ITB. TI, Teknik Industri. Ini kalau orang sekolah TI ini biasanya gabungan antara otak engineering, teknologi sama bisnis ya.
Kamu kemarin keluar ide apa? Ya, jadi kami punya ide untuk promosi Honda ini. Kami rasa produk yang cocok untuk anak muda ini produk Scoopy karena unik dan masih bisa dieksplor lebih lagi. Terus kami salah satu strategi yang kami usulkan adalah membuat seperti iklan mini seri dari lanjutan film Petualangan Sherina gitu. Jadi salah satunya itu. Kita punya sebuah lomba gitu Pak, jadi kita lihat bahwa anak muda ini sangat-sangat populer banget nih di kalangan anak muda Instagram. Kemudian kita bikin sebuah lomba, jadi kita bikin supaya anak-anak muda ini membuat suatu foto yang vintage dengan sebuah tagline baru Scoopy, karena kita ingin memperkenalkan juga tagline baru Scoopy supaya lebih terdengar di kalangan anak muda. Kemudian dipost di Instagram dan pemenangnya itu yang paling banyak likes-nya. Jadi program usulan kami yang ketiga itu kami sebelumnya melakukan survei dan kami mengetahui kalau ternyata udah ada komunitas pengguna motor Scoopy tapi yang masih berdiri masing-masing di wilayah regionalnya mereka masing-masing. Jadi udah ada komunitas Scoopy untuk daerah Bandung, untuk daerah Tulung Agung, untuk daerah Jakarta, dan kami mengusulkan untuk menyatukan komunitas ini. Dan sebenarnya ini kembali lagi ke misi Honda yaitu One Heart. Jadi untuk menyatukan komunitas-komunitas ini di bawah naungan Astra Honda Motor untuk terintegrasi dan bersama-sama bisa menyatukan mereka. Terima kasih. Sekarang hadiahnya diserahkan oleh Kang Emil, ya, wali kota didampingi Pak Polisi, Pak. Jadi untuk kemarin polisi juga ikut mengawal ini konvoy, ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Ayo, Pak Wali Kota aja yang nyerahin. Nanti Pak Polisi ikut foto. Nanti komennya Pak Wali Kota nanti aja ya, barengan. Aku boleh ya ikut foto sih ya, sini. Ini kalau aku gini mesti ya. Ayo 3.0 ini salam bau ya. Hipertopa, terima kasih Pak Wali, terima kasih ya. Nanti komentarnya Pak Wali kita simpan terakhir. Ya, terima kasih ya, selamat ya. The Best UKM di Bandung ini yang terpilih 5 ya, itu anak-anak muda semua, ini yang luar biasa, tepuk tangan untuk dan new idea-nya itu luar biasa, dari yang kuliner juga oke, yang fashion oke, dan beberapa sangat unik dan sangat orisinil. Jadi kami menyikapinya dari new idea-nya. Kalau entrepreneur memang masih perlu dipoles Pak, ini tugas Pak Irmawan nanti, dan juga produktivitinya juga perlu dipoles. Tapi new idea, inovasinya sungguh luar biasa, asli, orisinil. Ini yang membanggakan anak-anak muda Bandung. Memang Bandung identik dengan kreativitas, itu terbukti di arena UKM Wow ini. Begitu Pak. Atas nama Dewan Juri, kami mengumumkan UKM Wow Kota Bandung yang terpilih ada 5 ya. Yang pertama, nama brand Steno, Larissa Olivia S. Ini unik, produk ini bisa menghilangkan roda di kain, tapi berasal dari pisang kalau tidak salah ya, luar biasa. Saya tidak tahu unsur kimiawinya ketemunya di mana ini kok bisa menghilangkan roda. Steno. Yang kedua, nama brandnya Lazuli Sarai. Nama pemenangnya Ivan Kurniawan. Ini kalau tidak salah fashion. Yang menarik dari Lazuli Sarai ini adalah kombinasi batik dan denim, luar biasa. Mungkin baru pertama kali ini di Indonesia denim kain jean combine dengan batik, dan batiknya asli ya, cantik ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ivan Kurniawan, anak muda Bandung juga. Yang ketiga, produknya atau nama brandnya Mansa. Nama pemenang
misalnya Lukman Hardi. Ini betul-betul menarik lagi, ini luar biasa. Lulusan ITB dari MIPA ya, matematika ini. Anak muda menemukan mainan kartu edukasi untuk mengajak anak-anak gemar dengan matematika. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Lukman Hardi. Yang keempat, nama brandnya Grow Box. Atas nama Ronald Dias Hartantio. Ini jenis produknya Creative Agriculture. Ini lagi-lagi uniknya luar biasa. Jamur berfungsi sebagai macam-macam merchandise. Iya, dimakan oke, menyehatkan badan. Ini anak muda lagi. Creative Agriculture berupa produk jamur yang dikemas. Namanya Grow Box. Luar biasa. Yang terakhir, ini kuliner ini. Dari Padang tapi asli Bandung ini. Karena kami berpikir juri berdebat Pak, debatnya agak keras. Ini rendang ini bukan buatan Bandung ini, tapi rendang bukankah sudah menjadi makanan nasional? Akhirnya terpilih rendang Restu Nande, rendang kemasan. Ini asli Bandung Pak Wali. Kebetulan dia menemukan bumbu-bumbu rendang yang benar dikemas. Pak Wali, Rendang silakan. Nanti komentarnya nanti disimpan ya. Pak Sudiman ikut karena kemarin pemilihannya di RRI ini direktur dari Jakarta datang, silakan Pak Sudiman. Oke, monggo Pak Wali. Rakyat Indonesia ikut ini. Ini kalau di Bandung UKM-nya ganteng-ganteng gini ya toh. Ayu-ayu ini rapi-rapi, kalau di kota lain lecek gini ya toh. Terus terang aja ya toh. Ini kan sudah muter sampai kota ke-12 ini ya toh. Lain kan di sini. Lain mukanya cantik-cantik, negeri di sana ya. Lakinya ganteng-ganteng. Lain-lain ya Bandung di lain. Ayo foto bareng sama Pak Wali. 1, 2, 1, 2. Dan hadir special award yang ditunggu yaitu Marketeers of the Year Bandung 2015. Penghargaan diberikan kepada individu yang dari kacamata pemasaran dianggap berhasil membuat perubahan. Sebuah pengakuan kepada marketeers lokal yang tidak hanya sukses memimpin perusahaan, tapi juga memberikan efek positif bagi masyarakat banyak. Dan berikut adalah Marketeers of the Year Bandung 2015. Dari sektor commercial banking, Ali Nurini. Dari sektor multi finance, Alim Sutiono. Dari sektor otomotif, Larry Gunawan. Dari sektor transportation, Ardi Protonidoya. Dari sektor logistik, Satriani. Dari sektor telkom services, Hasan Kurni. Dari sektor broadcast PTV and media, Hasto Kuncoro. Dari sektor kreatif ekonomi, Diki Sukmana. Dari sektor hospital, Dr. Haji Sigit Gunarto SP KFN. Dari sektor retail, Swin Wargana. Dari sektor properti, Doni Oskaria. Dari sektor FMCG, Samudra Prawira Wijaya. Dari sektor resources and mining, Tri Lastono. Dari sektor infrastructure and utilities, Rahimudin. Dari sektor government, M. Ridwan Kamil.
Hadirin sekalian, Marketing of the Year Bandung 2015. Ya, kita sekarang menunggu sambutan dari Pak Wali Kota kita, ya. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Pak Hermawan, yang saya banggakan, jadi pejabat itu kadang-kadang yang paling susah itu adil, Pak. Ya. Dalam agama saya, surga nerakanya pemimpin itu hanya satu, adil tidaknya. Nah, hari ini tuh bentrok 3 acara di jam bersamaan. Jadi yang saya lakukan, satu di awal acara, nanti saya datang di tengah acara, nanti yang ketiga saya datang di akhir acara. Yang penting kebagian. Karena kalau tidak, semua suka marah-marah, musuh-musuh. Jadi Pak Hermawan kebagiannya di awal, makanya saya waktu terbatas. Setelah ini saya ke acara dengan para RW di Bandung dan seterusnya. Dan saya selalu senang kalau dengan Makbles ini, setiap dengar apa yang keluar dari mulut Pak Hermawan selalu jadi ilmu. Tepuk tangan buat Pak Hermawan. Saya mau cerita sebuah produk Pak Hermawan ya, yang saya pakai dari kecil. Ya. Produk ini saya sayangi, saya pakai sampai sekarang. Kalau rusak saya suka sedih, gitu kan. Kalau dia bagus juga membuat hidup saya senang juga. Saya pakai sehari-hari. Produk ini kalau lagi rusak, sekarang saya perbaiki. Kalau lagi kusam juga kayak batu akik, digosok-gosok lagi. Kalau dia bersinar dan dia bikin orang happy, saya sangat bahagia. Kalau lagi rusak saya juga sedih, sampai kadang-kadang terharu. Nah, produk ini saya cintai sampai hari ini. Nama produk itu adalah Kota Bandung. Ya. Jadi kalau sudah kepada produk yang namanya Bandung ini, saya bisa melihat warga juga Pak Hermawan sudah melebihi brand loyalty-nya itu sudah bukan tadi apa community to community gitu ya. Sudah sampai ada saya abadikan dalam tulisan di Jalan Asia Afrika yang pilih baik. Jadi kutipannya begini, kalau tidak salah. Bagiku Bandung bukan lagi sebuah tempat geografis. Melebihi itu bagiku Bandung adalah perasaan. Jadi kalau saya tanya apa Bandung, orang yang biasa-biasa sedap itu sebuah kota di Jawa Barat. Tapi bagi mereka-mereka di kelompok tertentu, Bandung sudah bukan kota. Bandung itu sudah kata sifat. Kamu Bandung, berarti kamu tuh kreatif, kamu caring, berbagi, ya, dan kamu cerdas. Nah itu saya bilang Bandung sudah kata sifat. Dan bagi sebagian orang Bandung sudah jadi perasaan. Sonoka Bandung, berarti ada feeling yang luar biasa tumpah. Nah, ibu saya juga bilang, kalau mau mau soleh ya, bergaul dengan orang-orang soleh. Itu rumus sederhana. Kalau mau kreatif, bergaul dengan orang-orang kreatif. Mau pintar, bergaul dengan komunitas Makbles, kira-kira begitu marketing. Saya percaya rumus itu, maka saya bilang ke anak-anak saya, rumus pertama pergaulan adalah pilih pertemanan yang banyak positifnya. Karena positif menular, negatif juga menular. Jadi karakter itu tidak ditentukan oleh genetika psikologis, kadang-kadang oleh siapa kita berteman. Saya bicara tentang demokrasi. Saya bilang I'm the product of demokrasi in Indonesia. Ya. I was an entrepreneur, saya bilang ya, I was an rector, and going to politics is a destiny. Singkat cerita, ada satu kalimat yang menohok saya. Jadi si kelompok di Singapura ini adalah pemikir-pemikir Asia yang tertarik dengan Indonesia. Tapi ada satu kalimat yang begini. Di dunia itu orang nggak tahu Indonesia seperti apa. Mereka cuma tahunya itu karena bombardir dari berita. Tahunya banyak korupsi, tahunya kerjanya lelet gitu ya. Tahunya itu
Islamnya itu ekstremis. Nah, diakhiri dengan kalimat itu, your country is too inward looking. Itu orang ya intinya mah menyindir, kita tuh sibuk tapi memarketingkannya nggak ada yang keluar. Kita sibuk di dalam. Nah kalimat itu saya pikirin terus, ingat Indonesia juga kepikiran terus. Akhirnya gagasan Pak Hermawan, saya akan bikin sesuatu yang menggabungkan, menjawab yang disebut your country is too inward looking. Saya ingin branding Indonesia keluar. Pertanyaan berikut, setiap saya keluar negeri susah cari restoran Indonesia kan? Kebanyakan itu restoran Thailand. Mau cari makanan Asia pasti Chinese food di mana-mana seluruh dunia. Kedua, antara Thai food dan Japanese food. Kalau yang Melayu itu susah, makanan Indonesia susah. Nah akhirnya karena Tuhan baik dengan saya selalu percaya apa yang saya pikirkan pasti saya dapatkan. Jadi saya pikirin terus konsep ini. Nah lahirlah sebuah gagasan namanya Little Bandung. Little Bandung itu 5 lantai di Seoul akan saya bangun. Isinya persis seperti yang Pak Herman tadi sedang upayakan di Semesu. Lantai bawahnya kafe, saya akan bawa kafenya Jawa Barat. Kemudian lantai 2-nya restoran, tapi yang seleranya diminati orang Korea. Lantai 3-nya adalah produk-produk 50% Bandung, 50% Indonesia. Mungkin nanti barang-barang yang saya bawa, yang laku di pasaran Korea. Lantai 4-nya galeri, supaya pameran foto, pameran lukisan, orang Bandung bisa tampil di sana. Kelimanya, karena saya akan sewa ruangan yang agak luas, bisa dibikin hotel kamar-kamar yang hostel. Kami akan resmikan di bulan Oktober di tahun ini, dan kebaikan-kebaikan datang ini semua siap. Nah mungkin nanti saya minta dibantu oleh Makles juga untuk mengkonek. Ini harus keroyokan Pak. Ya. Little Bandung ini saya pilih nama Bandung karena ya, saya wali kota. Ya. Jadi nama Bandung yang saya bawa sebenarnya yang mempromosikan Indonesia. Nah di dalamnya ini saya ingin keroyokan. Nanti karena dinding-dindingnya ada promosi pariwisata Bandung, sebagian saya ajak sahabat-sahabat saya, nanti videonya Banyuwangi, Jogja, Bali silakan. Dan sehingga orang Korea nanti kalau datang ke Little Bandung, dia dibombardir oleh image pariwisata, dibombardir oleh produk-produk yang nempel di dinding, yang ada label harganya, terus sambil makan. Pulang-pulang dia kayak pameran dulu. Nah, akumulasi itu mudah-mudahan orang akan paham bahwa ada sebuah kota namanya Bandung, mewakili Indonesia yang menjadi duta besar Indonesia dalam bentuk produk. Inspirasinya itu dari disertasi gitu. Indonesia ini harus nendang. Pas disindir di Singapura gitu, negeri kamu terlalu inward looking. Saya buktikan salah saya bilang. Nah, mudah-mudahan tahun ini di Seoul, tahun depannya Singapura sedang dijajaki, Kuala Lumpur, Shanghai, pokoknya di objek-objek turis yang akan banyak. Termasuk di Korea itu karena K-pop di Indonesia ini banyak, saya lagi cari brand endorsernya yang orang Korea juga, ya mungkin Kim So Hoon gitu ya, yang mudah-mudahan apa, yang tua-tua mah nggak apa. Ya. Pesanan istri saya, Lee Min Ho harus beda. Nah jadi mudah-mudahan doakan. Saya mau juga kerjasama dengan Pak Hermawan terkait bagaimana mengangkat brand Indonesia supaya mengeroyok sebuah etalase ya, duta besar. Saya hanya tukang jahit Pak, ya. Saya menjahit gagasan anak-anak Bandung yang produk yang dijual, saya menjahitkan kopinya dari mana, saya menjahitkan orang yang nanti ngemodalin investor, saya tukang jahit ke duta besar Korea dan seterusnya. Ketemu Pak SBY di Korea juga. Nanti pameran pertamanya fotonya Bu Ani, karena Bu Ani ini bagi saya fotografer yang amatir tapi profesional. Dan angle-nya nggak mungkin orang dapat, karena pengalaman sebagai ibu negara, potret F-16 gitu ya, mengawal pesawat presiden siapa kalau bukan keluarga presiden kan? Ya, foto-fotonya itu keren-keren yang angle orang nggak akan dapat. Nah ini kita akan promosi seperti itu.
Nah ini bagian dari passion saya Pak terhadap marketing. Karena dulu saya arsitek, saya punya perusahaan di 3 kota, 70 orang, bagaimana memarketingnya. Tentu jadi wali kota, semangat bisnis ini muncul. How tadi brand yang saya cintai dari kecil itu, yang kebetulan saya sekarang jadi caretaker istilahnya, saya akan push gitu. Dan pushnya itu kan harus ke dunia, sekaligus mengangkat nama Indonesia itu yang tadi inward looking itu. Nah, saya menghimbau di sini, khususnya geng Bandung, mari kita keroyok sebuah tempat yang namanya Little Bandung ya, sumbangin, bisa jualan Pak di situ. Ya, kalau bank dia produknya juga bisa, bentuknya video lah, karena saya mau digital. Jadi di dindingnya itu nanti video terus produk dari seluler atau apapun saya akan lakukan. Nah, termasuk setahun sekali kita akan bikin Bandung Festival di sana. Jadi langsung membawa berinteraksi. Gara-gara KAA, orang Jepang bilang begini, Mr. Mayor, now I have 3 memory but your country. Number 1 is Indonesia, number 2 is always Bali, now is Bandung. Jadi faktor KAA ini daya liputnya luar biasa. Waktu saya MOU dengan wali kota Seoul kemarin, karena kita akan sister city, kalimat pertamanya begitu. Mr. Mayor, congratulations, KAA we watch from the television. Jadi beritanya sampai sana. Nah, mudah-mudahan momentum ini bisa membawa semangat bahwa produk Indonesia tidak hanya sibuk di dalam, ya, tapi juga kita buktikan ke dunia bahwa ingat Indonesia, ingat Bandung, Little Bandung, kreativitas, kuliner, dan semua hal-hal yang membuat nama baik kita bisa meningkat besar. Nah, oleh karena itu saya ucapkan tadi selamat juga kepada teman-teman yang dapat award juga. 5 produk UKM luar biasa tadi ya, dari scientific yang bisa menghilangkan noda stain itu dengan ekstrak kulit pisang gitu ya. Karena di kita itu ada berita baik apa dulu itu yang kulit manggis itu ya, ada ekstrak gitu. Berita baik kedua ya, ekstrak kulit pisang bisa hilangin noda. Terakhir dari saya, Bandung, saya berdapat surat tadi di mobil saya baca, Bandung terpilih oleh majalah Tempo dengan tim risetnya. Belum, tapi awardnya menarik Pak. The highest index of attractiveness se-Indonesia. Saya susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, cuma judulnya bahasa Inggris, jadi apakah kota paling atraktif, tapi dia ada kategori Pak, dari scoring investasi, scoring pariwisata, nah kita skor paling tinggi. Nah mudah-mudahan tambahan apresiasi ini menyemangati kita ya, bahwa Bandung ini harus jadi gadis cantik ya, sampai Raditya Dika yang followernya 10 juta kalau tidak salah, dia bikin statement, kenapa gadis-gadis Bandung cantik sekali? Saya jawab juga, karena bagian dari branding saya. Bilang karena rajin mandi, gitu. Ya. Sederhana aja. Nah, saya punya 3 platform Pak, dan saya rawat. Ya. 1 Twitter. Twitter saya pakai untuk bercakap kayak begini, tapi via virtual. Pak Wali dalam golong ya, Pak Wali anak saya susah masuk sekolah, ada SKTM buat orang miskin, kamu gratis aja. Jadi saya bercakap dengan Twitter. Saya punya Instagram, kalau Instagram itu ruang pribadi Pak. Jadi yang unyu-unyu, yang alay-alay, sisi lain saya yang tidak formal, saya tumpahkan di situ. Saya hobi motret di situ, saya kegiatan di situ, saya tumpahkan di Instagram, saya rawat. Nah kalau Facebook, saya fanpage, ada adminnya. Kalau fanpage itu adalah diary saya harian. Hari ini saya begini, nanti muncul di sana. Jadi orang kalau mau lihat berita saya harian ada di Facebook, kalau melihat pribadi saya dan hobi saya, talent saya dan sebagainya, sisi lain saya ada di Instagram. Tapi kalau mau ngebully, mau ngobrol, mau apa, itu saya sediakan ruang di Twitter. Nah daya jangkau saya punya follower 1.100.000 sekarang. Tapi karena follower saya itu followernya juga banyak, gitu. Jadi Raditya Dika follow saya misalnya. Jadi daya jangkau saya itu Pak, itu 60 juta Pak. Jadi saya harus hati-hati apa yang saya tulis di Twitter.
Karena kalau satu kali saya nge-tweet, di-retweet oleh semua follower saya yang 1 juta itu daya jangkaunya 60 juta. Jadi betapa powerful yang namanya sosial media. 2 hari lalu saya dapat award juga, Social Media Award. Saya berkepentingan dengan sosial media untuk meng-counter berita-berita yang kadang-kadang akusasi gitu ya. Jadi Pak Wali katanya begini, saya jawab tidak. Nah sekarang itu yang namanya sosial media diikuti Pak, jadi berita. Oleh karena itu saya merasa tenang karena ternyata daya jangkau sosial media ini luar biasa. Saya punya akun Twitter 1.100.000, Instagram 600.000, fanpage 500.000, total 2 juta lah ya. Jadi kalau ada koran, saya bisa bikin koran namanya Ridwan Kamil kayak gitu ya. Dengan berita yang saya atur sendiri dan seterusnya. Nah sehingga inilah maksud saya poinnya Bapak itu yang punya merek. Percakapan kita di peradaban hari ini itu bahasa. Pada saat yang konvensional sudah daya jangkaunya terbatas, tapi kalau sosial media ini Jakarta juara 1 kota paling cerewet sedunia, Bandung nomor 6 ya di Twitter. Jadi betapa orang Indonesia itu memperbincangkan produk itu dari mulut ke mulut. Jadi dengan the power of trending topic, nah itu hati-hati, bisa menjatuhkan, bisa mengangkat dan seterusnya. Nah kalau produk ini cerdas, melakukan cara berkomunikasi dengan cara-cara baru, insya Allah produk-produknya juga sustain ya. Atau istilahnya kekinian gitu ya. Nah saya kira itu saja, karena saya mohon izin Pak Herwan tadi harus berkeadilan akan melakukan kegiatan di tengah acara kedua. Saya mohon izin pamit. Selamat mendapat ilmu yang luar biasa di forum ini, selamat mendapat inspirasi. Dan saya minta tolong ya, kalau kemarin minta tolong KAA, alhamdulillah sudah dibantu. Saya minta tolong Little Bandung, jadi brand-brand yang ada di sini kurang keroyok. Kita banggakan Indonesia melalui sebuah tempat 5 lantai di Seoul tahun ini dengan nama Little Bandung. Terima kasih. Marilah kita berdiri dan berteriak Indonesia wow dan Bandung wow. Ayo silakan sama Pak Wali Kota. Saya tes ya yang warga Bandung berdiri lagi. Kalau saya teriak Bandung, teriak juara, tapi kalau di Bandung tuh harus pakai tangan ngepal. Tadi sudah siap ya. Kalau Pak Wali semangat, warga Bandung harus semangat. Bandung! Orang keras, Bandung! Paling keras, Bandung!